Monggo. Terima kasih atas waktunya. Jadi kita mau membahas tentang kewarganegaraan. Dari beberapa masukan yang awal itu, kalau memang kita bicara itu adalah negara atas nama warga negara Indonesia, tidak akan menyebut muslim, non muslim atau kafir. Yang ada adalah WNI atau WNA, karena itu konsep negara. Kemudian kalau kita tarik secara fikih, atas apa itu redaksi-redaksi yang kami pelajari dan didukung dengan keputusan Nahdlatul Ulama tahun 1936 di Banjarmasin, bahwa ketika sebuah daerah itu mayoritasnya adalah muslim, bisa dinamakan sebagai Darul Islam. Teks ini menjadi penting ketika masuk dalam ranah-ranah furu'iyah, seperti orang yang lahir di daerah yang mayoritas muslim bisa langsung tabaiyah, mas ya, ada konsep tabaiyah li Darul Islam, itu ada, menjadi muslim. Ada orang yang meninggal di daerah yang mayoritas muslim, tidak diketahui apa agamanya, maka ditajis secara Islam. Ini konsep furu'iyahnya akan begitu. Sehingga kalau ini Darul Islam akan memunculkan status. Statusnya berarti muslim dan kafir. Kita nggak usah takut dengan bahasa kafir, itu nggak usah takut. Karena dalam Al-Quran sendiri disebutkan waladzi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'minun. Jadi bahasa kafir itu bahasa Quran. Jadi kita nggak usah takut mengatakan kafir dalam konteks dalam beragama kita, dalam fikih kita. Nah kemudian sebagaimana tadi disampaikan oleh narasumber, memang nanti kafir itu ada yang memerangi kita, yang mengganggu kita, sehingga muncul konsep kafir itu ada harbi, ada ghairu harbi. Kenyataan di Indonesia, di negara kita, apakah kafir yang ada di negara kita itu memerangi kita? Apakah mengganggu kita? Sesuai dengan tata kelola negara kita, tidak boleh saling mengganggu. Tidak boleh saling mengganggu. Apakah nanti ini cukup untuk berstatus dia itu ghairul harbi? Atau bagaimana? Ini juga jadi problem sendiri gitu, jadi pemikiran tersendiri gitu kan. Jadi sehingga negara-negara yang kita harus konsekuen. Kalau negara-negara yang memang didominasi oleh orang-orang kafir, bukan orang Islam, dan memang peraturannya juga tidak berdasarkan nilai-nilai agama Islam, bisa kita tetapkan sebagai darul kufri. Tapi selama kita aman di sana kan juga tidak ada masalah hidup di sana. Karena perundang-undangan itu, perundang-undangan sendiri itu adalah didasari atau berawal dari nilai-nilai agama atau nilai-nilai budaya yang ada. Sehingga undang-undang yang ada di negara kita itu juga spiritnya adalah nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya. Jadi kalau kita bicara fikih, bagaimana fikih? Saya akan coba pertahankan bahwa negara kita adalah Darul Islam dengan tetap status warga negaranya, ya pilihannya kalau yang Islam ya Muslim, kalau yang non Muslim namanya kafir. Terima kasih. Moderator. Baik, terima kasih Pak Yayamin. Dari apa yang dipaparkan tadi, bahwa kecenderungan yang ada itu ingin menetapkan bahwa Indonesia adalah negara Islam, Darul Islam. Berarti konsekuensinya non muslim nggih. Moderator, coba moderator. Moderator. Nggih, monggo Gus. Monggo Gus. Coba meneruskan dari yang Pak Amin tadi ya. Nggih, monggo Gus. Saya tidak komentar apa-apa, cuman ini biar
kita sepakat bahwa fikih itu relevan ya. Itu kan kita harus sepakat bahwa fikih itu relevan. Apa yang disampaikan Pak Amin itu bahwa Indonesia Darul Islam itu kalau melihat kriteria daripada negara kita, memang kita bisa berani memutuskan bahwa Indonesia adalah Darul Islam. Aturan-aturan undang baik itu KUHAP atau yang lain itu mengacu terhadap maslahah yang kembali lagi kepada sistem fikih. Seperti contoh ketika ada orang bertanya, penerapan hudud, penerapan had seperti halnya had zina, kenapa tidak diterapkan? Itu juga nanti arah akhirnya adalah fikih lagi. Karena penerapan zina adalah 4 saksi dan itu sangat sulit. Ketika memakai CCTV dan yang lain itu nanti akhirnya di al-habsu, yang itu juga kembalinya ke fikih yaitu takzir. Jadi sebenarnya tetap ahkam Islam, nilai-nilai agama ada. Seperti ibarah yang tadi masalah Darul Islam ya. Coba saya kutip di kitab salafnya dulu yang Al-Jamal. Kemudian kita meneruskan di Buyatul Mustarsyidin yang Abdurrahman Ba'alawi. Di Al-Jamal itu seperti ini. Tambihun yu'khadhu min qawlihim li'anna mahallahu daru islamin anna kulla mahallin qadara ahluhu fihi 'alal imtina' minal harbiyin sara daru islamin. Sistem keamanan negara kita untuk imtina' alal harbiyin itu sudah ada, sehingga kekuatan Indonesia untuk imtina alal harbiyin sudah bisa kita kategorikan Darul Islam. Diteruskan oleh Imam Rafi'i, "Tsumma ra'aitu Rafi'iyya wa ghairahu dzakaru naqlan 'anil ashab anna darul Islam thalathatu aqsam. Qismun yaskunuhu 'ala mullakiha, qismun yaskunuhu al-muslimun wa aghlabuhum." Jadi mayoritas. Yang penting mayoritas muslimun itu sudah bisa dikatakan muslim. Senada dengan yang di Buyatul Mustarsyidin mas'alatun ya kullu mahallin qadara muslimun sakinun bihi 'alal imtina' minal harbiyin fi zamanin minal azman yasiru dar Islam. Terus apa kalau kita sudah menstatuskan bahwa Indonesia Darul Islam, apa status kafir yang ada di Indonesia? Maka itu juga sudah berkali-kali dibahas. Dari 2012 saya di Trenggalek, di Kamulan sudah pernah, di Peloso itu juga sudah pernah, dan itu sudah final. Dan relevansi untuk penerapan di undang-undang aturan Indonesia juga sudah sesuai. Kita tidak perlu ihtiyalul kufar, tidak perlu qatluhum, tidak perlu dzulmuhum. Seperti yang ada di kitab Qurratu Ain. Qurratu Ain ini ada 2 ya. Ada yang Sulaiman Al-Qurdi, wonten yang Qurratul Ain yang Fatwa Ulama'il Haramain atau Syekh Ismail Zain. Itu konteksnya tahun berapa? Abad berapa, Gus? Sekitar abad 13, dan itu bisa diaplikasikan di zaman sekarang. Contoh seperti ini. Ini ada musta'man, ada mu'ahad, ada yang lain, tapi dikategorikan bukan dari itu, bukan harbiyun, bukan musta'man, bukan mu'ahad. Itu status daripada kafir yang ada di Indonesia. Ada pertanyaan seperti ini. Wa qaulus sa'il wa hal haula'il kufar yuqalu fihim innahum harbiyun ila anqal in arada annahu yajuzu qatluhum wa ightiyaluhum likaunihim laysu bi ahli dhimmah falaysa kadzalik bal dhimmatut ta'min minal iman. Itu menunjukkan bahwa ada aturan keamanan dari presiden, aturan undang-undang kita agar selalu hidup harmonis. Jadi tidak perlu untuk memerangi mereka, tetap tijarah, tidak apa-apa. Seperti yang di Sulaiman Al-Qurdi, alladzi yadharu lil faqir annahum haitsu dakhalu biladana litijarah mu'tamidina 'alal 'adah al-muttaridah. Apa itu adah muttaridah? Min man'is sultan min dzulmihim wa akhdhi amwalihim wa qatli nufusihim wa dhannu anna dhalika 'aqdu amanin sahihin la yajuzu ihtiyaluhum. Tetap tidak boleh.
Jadi akad aman yang secara otomatis meskipun tidak ada lafdzun sorihun bahwa oh ya saya menetap di Indonesia dengan membayar pajak. Tidak seperti yang ada di kitab salaf yang mengatakan bahwa Baitul Mal harus intidham. Jadi APBN, APBD di negara kita meskipun tidak intidham tetap itu bisa dikatakan Baitul Mal. Meskipun akadnya tidak sah tapi seperti akdun fasidun, seperti di dalam akad baik yang lain, tetap berjalan. Jadi nggak masalah. Baik, secara konsep berarti kita sudah negara Islam, seperti itu ya. Jadi bahasanya walaupun itu, APBD kemudian akad aman daripada orang kafir itu tidak lafalkan seperti itu. Berarti konsekuensi yang ada kalau kita mengatakan Indonesia negara Muslim, negara Islam, maaf, status non Muslim, apakah menjadi kafir zimmi ataukah apa? Kafir zimmi. Itu bisa dikatakan fi zimmati ta'minil imam itu loh. Monggo Pak Dawa.